Saudara-saudara, saya akan membaca audionya bagus. Bukan membaca ya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kristologi ya. Hari ini kita akan khusus membahas mengenai inkarnasinya. Bagaimana Kristus mengambil natur manusia ya. Mungkin ada poin-poin nanti yang saudara mungkin pikir sudah diulang-ulang, tetapi saya harus membahasnya karena relevan dengan pembahasan hari ini. Yang pertama-tama, kita harus melawan salah paham yang ada mengenai inkarnasi Kristus. Ya, ada banyak orang percaya Allah Tritunggal. Ya, mungkin doktrin Allah Tritunggal mereka itu beres. Ada orang yang percaya Yesus 100% Allah, 100% manusia. Tetapi ketika mereka memandang bagaimana Yesus itu datang ke dalam dunia, mereka tergelincir dan jatuh ke dalam hal yang sangat-sangat menyesatkan. Ya, misalnya sebagaimana saya ulang-ulang katakan, kalau mengatakan Yesus itu adalah Logos atau firman Allah yang berubah menjadi manusia. Ini sesuatu yang mustahil karena Allah tidak pernah berubah menjadi manusia, ya. Maka orang-orang yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah Kristen. Ada amin, haleluya saudara. Tidak ada yang mustahil. Allah bisa jadi batu. Allah bisa jadi ayam. Allah bisa jadi kuda. Allah bisa jadi pohon. Karena Dia Maha Kuasa. Ini adalah penyesatan yang serius. Karena Allah tidak mungkin berubah jadi batu. Allah tidak mungkin berubah jadi kambing. Allah tidak mungkin berubah jadi telur. Allah tidak mungkin berubah jadi mikrofon. Allah tidak mungkin berubah jadi manusia. Nah, ini yang para pendeta beritakan dari mimbar, lalu ditangkap oleh orang Islam. Lalu orang Islam berkata, lucu sekali Allahnya Kristen ya. Allah tidak terbatas. Allah katanya Maha Kuasa, tapi bisa berubah jadi manusia. Lucu sekali Allahnya kawan kita Kristen itu. Lucu kalilah kau gitu. Saudara-saudara, itu terjadi karena mimbar sendiri yang kacau ya, pemberitaan firman sendiri yang kacau, yang tidak beres. Ya. Salah satu istilah yang saya kritisi juga adalah istilah menjelma. Saya tidak pernah pakai istilah itu. Karena istilah itu kalau tidak dipahami dengan benar bisa menyesatkan. Ya. Firman menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Menjelma itu apa sih? Berubah wujud itu artinya. Ya, kayak mungkin kalau di Jawa itu yang saya sering ilustrasikan itu babi ngepet. Ya, orang berubah wujud jadi babi. Setelah jadi babi pergi ke kasnya orang-orang, cari duit, ngambil duit atau ngambil perhiasan, lalu setelah itu pulang kembali jadi manusia, dan dia punya kekayaan, punya uang. Jadi katanya itu ada orang bisa jadi babi ngepet, lalu kemudian menjadi kaya. Coba dicek terus audionya ya, siapa tahu saya bicara nanti audionya nggak bagus. Ya, ini saya baru kena gerak tadi. Jadi saudara, Yesus Kristus mengambil natur manusia itu tidak seperti babi ngepet. Jadi Allah berubah wujud, ya, menjelma menjadi manusia. Tidak pernah keyakinan Kristen itu seperti itu. Ya, maka istilah menjelma kalau tidak dipahami dengan benar itu bisa sangat-sangat menyesatkan. Ya. Apa maksudnya firman menjadi manusia di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 tadi sudah dibacakan ya, saya akan membacakan lagi di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. And the word
flesh. Became flesh. Ya. Telah menjadi daging. Kalau terjemahan LAI, telah menjadi manusia. Secara teologis, terjemahan LAI ini lebih utuh, lebih lengkap. Tapi kalau dari segi bahasa aslinya, versi King James yang baru saya baca tadi ya, and the word became flesh, itu lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Tetapi ketika bahasa aslinya mengatakan firman itu menjadi daging, itu tidak berarti bahwa Yesus hanya mengambil natur manusia dalam pengertian tubuh saja. Jadi rohnya adalah roh Allah, Sang Logos, tapi kemanusiaannya hanya tubuh. Ini juga menyesatkan. Ada banyak berseliweran pengajaran sesat ya. Karena kalau yang namanya manusia itu bukan hanya tubuh ya. Ya, tidak ada manusia hanya tubuh saja. Kalau saudara mau hanya tubuh saja, ya sudah mayat. Seonggok daging yang tergeletak. Manusia itu tubuh dan jiwa, tubuh dan roh. Tidak hanya tubuh saja. Kalau saudara hanya mau jiwa, ini banyak orang Kristen Injili ya. Juga Pentakosta karismatik. Yang penting tubuhnya tidak penting. Hidup di dunia ini tidak penting. Yang penting jiwa. Ya sudah jadi jiwa saja, jadi roh gantayangan. Tuhan tidak begitu. Tuhan Yesus berkata apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja untuk tubuhmu supaya hidup. Tapi dari setiap perkataan Allah, firman Allah untuk jiwanya bisa hidup. Jadi Tuhan memperhatikan tubuh dan jiwa. Ada bagian jiwa, ada bagian tubuh. Nah, ketika Yesus dikatakan berinkarnasi mengambil natur manusia, itu berarti bahwa Tuhan Yesus mengambil keseluruhan kemanusiaan, tubuh dan jiwa. Berarti Yesus ada tubuh kemanusiaan, ada jiwa kemanusiaan. Tubuh dan jiwa utuh. Ya. Tapi mari saya tegaskan lagi, Kristus atau Sang Logos itu mengambil natur manusia, atau dikatakan di sini menjadi manusia, atau versi King James itu menjadi daging, itu tidak berarti bahwa berubah menjadi manusia atau berubah menjadi daging. Bukan itu maksudnya ya. Karena tidak boleh terjadi perubahan substansi dari Allah menjadi manusia. Kalau begitu Allah terbatas kalau begitu. Ya, bisa berubah-ubah. Tadinya Allah, setelah menjadi manusia, dia berubah jadi manusia, Allahnya hilang. Itu tidak ada, itu kacau sekali teori seperti itu. Allah tetap Allah, karena Allah tidak terbatas. Manusia tetap manusia, karena manusia terbatas. Ada jurang yang tidak mungkin bisa diseberangi antara Allah dan manusia. Allah tidak terbatas, tidak mungkin menjadi terbatas. Manusia terbatas, tidak mungkin menjadi tidak terbatas. Ini prinsip reform yang sangat-sangat ketat sekali ditegakkan. Perbedaan antara pencipta dan ciptaan, ya. The difference ya between creator and creation, ya. Pencipta dan ciptaan. Ada satu istilah itu, yaitu archetype dan archetype. Archetype itu adalah Allah yang orisinil, yang aslinya. Manusia adalah archetype-nya, adalah salinannya, fotokopinya. Seperti itu. Jadi manusia bukan Allah. Yang namanya salinan, tetaplah salinan. Yang namanya yang asli, tetaplah yang asli. Allah adalah archetype, manusia adalah archetype. Sehingga tidak mungkin Allah menjelma berubah jadi manusia. Ya, itu ada ajaran yang sesat luar biasa, yang kacau sekali. Maka pendeta-pendeta itu harus hati-hati kalau bicara ya. Jangan gampang sekali mulutnya itu bicara dari mimbar, Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan, haleluya, bisa jadi kursi. Allahku Maha Kuasa, bisa jadi kursi, bisa jadi gelas, bisa jadi kertas. Ini pendeta kayak gini mungkin tempeleng mulutnya ya. Itu terlalu lancang itu mulutnya. Itu sesat itu. Allah kita tidak berubah jadi manusia. Tidak menjelma dari Allah berubah jadi manusia. Tidak ada itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Nah, ini yang ditangkap oleh itu polemikus Islam itu. Lalu mereka terus menyerang Kristen. Allahnya Kristen berubah jadi manusia. Lalu berubah lagi jadi Allah. Allah macam apa itu?
Ya, lalu kita beri penjelasan. Tapi otak mereka itu sudah nggak bisa, ya, sudah melekat tertutup. Mereka pikir Allahnya Kristen, firman itu yang adalah Allah berubah jadi manusia, kemudian naik ke surga berubah lagi jadi Allah. Ini ajaran kacau, sesat luar biasa. Ya, dan yang anggap diri apologet itu, pembela iman Kristen. Tapi lulusan sekolah teologi mana? Belajar di mana dia? Kalaupun tidak lulus sekolah teologi, belajar di mana? Ya, belajar pakai Facebook. Belajar hanya pakai Google. Lah siapa yang membantu dia, membimbing dia? Menyaring semua informasi di Google. Tidak semua informasi yang saudara temukan di Google itu informasi yang benar. Banyak penyesatan di dalamnya, banyak yang salah di dalamnya. Ya, jadi saudara, kita harus menghindari kesalahan ini ya. Jadi apa artinya Sang Firman menjadi manusia atau menjadi daging? Itu artinya Sang Logos, Sang Firman ini mengambil natur manusia. Sehingga naturnya sekarang ada dua. Ya. Kalau saya pakai ilustrasi, kertas yang besar ini, katakanlah ini sebagai Logos dalam kealahannya ya. Ini kertas yang besar ya. Logos dalam kealahannya. Lalu ketika inkarnasi, Sang Logos, Sang Firman ini mengambil natur manusia ini lebih kecil. Misalnya ini menggambarkan keterbatasan misalnya ya. Ini cuma ilustrasi yang terbatas ya. Jadi ketika Logos mengambil natur manusia, artinya dia mengambil natur yang merupakan ciptaan, yaitu manusia. Jadi sekarang ada berapa naturnya? Dua natur ini bersatu sekarang. Natur ilahinya, natur manusianya. Bersatu dalam satu pribadi Logos. Tidak bisa terpisahkan, bisa dibagi, tidak bisa bercampur, manusia tetap manusia, yang Allah tetap Allah, juga tidak bisa berubah. Tapi bisa dibedakan dengan jelas. Allah manusia, tapi nggak bisa dipisah. Jadi berapa naturnya sekarang? Ada dua yang bisa dibedakan dengan jelas. Itulah inkarnasi. Bukan Logos berubah jadi manusia, itu ajaran sesat sekali itu. Ya, saya harap kita orang reform harus memahami ini ya. Kalau kita sejak orang reform bisa salah-salah, ini bahaya sekali. Apalagi mereka yang tidak pernah dengar firman Tuhan yang benar dari mimbar. Yang hanya ke gereja lompat-lompat, haleluya, haleluya gitu. Ada amin saudara, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan, ada ini. Saya kalau khotbah begitu mungkin lebih punya wibawa ya daripada mereka. Iya saudara, saya yakin saya lebih berwibawa dari mereka. Ada amin saudara, ada kesembuhan. Ayo, yang lumpuh bangkit. Saya lebih berwibawa saudara dari mereka. Kalah mereka saudara, tapi bukan itu. Berita dari mimbar itu bukan itu. Berita dari mimbar itu adalah firman Tuhan yang sejati, ajaran yang sejati, ajaran yang sesungguhnya. Jadi adalah kesesatan kalau mengatakan Sang Firman berubah menjadi manusia. Tidak, tapi Sang Firman mengambil natur manusia. Saya sudah ilustrasikan dengan sangat jelas tadi. Nah, sekarang kita lihat kesalahan-kesalahan berikut mengenai kelahiran Yesus. Saya membaca satu ayat tambahan, saudara, yang tidak dibacakan tadi. Dari Yesaya 7 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, versi Indonesia ini LAI dikatakan perempuan muda. Saya kira yang lebih tepat itu adalah perawan, ya. Anak dara atau perawan. Kalau versi King James saya kira lebih tepat di sini ya. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Jadi saudara, virgin di sini. Virgin, perawan ya. Kalau perempuan muda nggak tentu perawan ya saudara ya.
Ya, perempuan muda nggak tentu perawan, saudara. Ya, tapi kalau dikatakan perawan, memang perawan. Jadi ini menegaskan satu fakta bahwa Yesus memang dilahirkan dari rahim seorang perawan. Bukan sekedar perempuan muda yang sudah bersetubuh dengan laki-laki. Tidak. Tapi memang dari seorang perawan. Dan secara persis, inilah yang dikutip dalam Injil Matius yang kita baca tadi. Ya, ini saya tidak baca ulang ya. Dikisahkan tentang Maria. Ya, mungkin saya baca ayat yang ke-18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi belum ada hubungan di antara mereka. Ya, jadi Maria dikatakan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, selamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Maria, Yusuf itu adalah laki-laki, ya Yusuf laki-laki yang baik, Maria wanita yang baik, dan mereka belum melakukan hubungan suami istri ya sama sekali, tapi sudah bertunangan. Dan di dalam tradisi Yahudi, saudara, yang sudah bertunangan itu sudah dianggap sah seperti suami istri, tetapi satu yang belum boleh melakukan hubungan suami istri. Itu nggak boleh ya. Tapi sudah sah. Maka di sini dikatakan ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, ya, padahal mereka belum melakukan hubungan apa-apa, maka dia bermaksud untuk menceraikannya di diam-diam. Karena hubungan ikatan pertunangan itu seperti sudah sah itu. Itu, saudara. Maka, saudara, fakta ini adalah menegaskan bahwa Yesus Kristus, Sang Logos Ilahi itu, yang mengambil natur manusia, lahir di dalam dunia atau lahir ke dalam dunia, itu dari rahim seorang perawan. Dari rahim seorang perawan. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita singkirkan ya dari pikiran kita. Yang mengatakan bahwa karena Maria, sebagaimana saya singgung ya di dalam seminar hari Senin yang lalu, karena Maria itu adalah ibu daripada juru selamat yang suci, ibu daripada kemanusiaan Yesus yang suci, maka Maria itu dilahirkan secara suci. Maria dilahirkan tidak berdosa. Dan ini adalah satu penyesatan. Karena Maria juga adalah orang berdosa. Kalau saudara membaca Injil Lukas, yang dalam seminar yang lalu saya tidak sempat singgung karena tidak ada waktu yang cukup. Ya, saudara misalnya melihat Injil Lukas pasal 1, mulai ayat 46 dan seterusnya. Itu ditulis tentang nyanyian pujian Maria. Ya, ayat 46 berkata apa? Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria mengakui dia perlu apa? Juru selamat. Ya, and Mary said, my soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Savior. My Savior. Juru selamatku. Clear, sangat jelas. Jadi orang kalau tidak berdosa perlu juru selamat enggak? Orang kalau tidak ada dosa, murni, suci, perlu juru selamat enggak? Enggak pernah mati, enggak pernah di bawah penghukuman Tuhan, enggak perlu juru selamat. Tapi karena Maria merasa diri orang berdosa, hanyalah seorang berdosa saja yang sekarang dipercaya Tuhan
untuk melahirkan sang juru selamat. Maka Maria sadar betul ketika berkata, Tuhanku juru selamatku. Maria butuh juru selamat. Jadi dia tidak dilahirkan secara suci. Supaya layak rahimnya menjadi untuk mengandung bayi Yesus yang suci, ya. Tidak demikian ya saudara ya. Ya, lahir dari anak darah. Fakta kedua yang kita perlu sekarang untuk bahas adalah bahwa Yesus lahir tanpa ayah. Ya, maksudnya Yesus lahir tanpa pekerjaan laki-laki, ya. Hanya wanita saja yang kemudian di mana Roh Kudus bekerja, ya. Tapi sebelum saya bahas ini mungkin saya akan membahas bagaimana Roh Kudus bekerja. Ada orang-orang konyol tertentu, termasuk juga dari polemikus sebelah itu yang menuduh, ya, orang Kristen ini mengatakan Roh Kudus itu melakukan hubungan suami istri dengan Maria. Ini kurang ajar sekali. Bagaimana membayangkan yang Allah yang tidak terbatas, pribadi ketiga Tritunggal, ya, dikatakan melakukan hubungan suami istri dengan Maria lalu Maria mengandung. Bukan itu, ya, poinnya bukan itu. Ketika dikatakan Roh Kudus bekerja itu artinya dengan kuasanya menjadikan yang perawan mengandung. Ya, tak ada indikasi di sana bahwa ada hubungan suami istri antara Roh Kudus dengan Maria. Itu ajaran yang kacau sekali, sesat sekali. Ya, Allah kalau mencipta manusia tidak perlu dikurung oleh cara-cara yang konvensional. Nanti saya bahas ini ya lebih dalam ya. Kalau kita cara konvensional apa? Hubungan antara laki-laki dan perempuan, begitulah cara mendapatkan keturunan, mendapatkan manusia yang baru. Tapi Allah ternyata tidak begitu kerjanya. Tidak hanya itu. Ya. Nah, saudara, jadi tidak demikian ya. Jadi maksudnya Roh Kudus bekerja dengan kuasanya menjadikan perawan yang belum pernah berhubungan suami istri kemudian mengandung. Karena pekerjaan kuasa Allah Roh Kudus. Jelas ya? Nah, mari kita tidak punya ayah. Ya, artinya Maria dan Yusuf belum hubungan suami istri. Tapi kok bisa Maria mengandung? Itu mustahil. Nah, yang menolak ini pertama-tama itu dari kalangan liberal. Ya. Kristen liberal yang tidak percaya mujizat. Mereka berkata ini tidak mungkin. Ya. Itu tidak mungkin. Jadi mereka menolak kelahiran Yesus itu dari perawan Maria. Karena tidak mungkin seorang yang masih perawan itu melahirkan anak. Tapi orang-orang liberal semacam ini melupakan satu fakta. Bahwa jikalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa menciptakan manusia menyimpang dari cara yang konvensional. Ya. Kalau orang Islam itu percaya itu. Yesus dilahirkan dari perawan, itu mereka percaya itu. Ya, kecuali Islam yang mengejek-ejek itu yang mulai bilang Yesus anak haram dan lain sebagainya ya. Ya, tetapi perlu saya tegaskan, Yesus yang mereka percaya dengan Yesus yang diajarkan Alkitab yang kita percaya itu beda. Isa yang ada dalam Al-Quran. Isa dalam Al-Quran itu siapa? Anaknya Miriam. Miriam siapa? Saudara Musa dan Harun, yang tadi saya katakan sebelum kita ibadah, itu yang hanya Musa saja yang dipakai Tuhan. Saya juga bisa. Langsung Tuhan menghukum dia kena kusta putih. Ya, itu Miriam. Nah, orang Islam berkata berdasarkan kesaksian kitab, anaknya Miriam saudara Musa. Sedangkan kita mengatakan Yesus itu anaknya Maria, bukan Miriam saudaramu Musa, saudari Musa atau Harun, ya. Lalu apa lagi? Isa lahir di bawah pohon korma katanya. Saudara percaya enggak? Mau enggak percaya Yesus yang lahir di bawah pohon korma? Ya, ada yang mau percaya enggak? Berarti Yesus yang lain yang saudara percaya.
Kalau Yesus Kristus kita lahir di mana? Di Bethlehem. Di mana? Kandang binatang. Ya, ditempatkan di mana? Di palungan. Saudara, bukan di bawah pohon korma. Itu Isa, versinya Al-Quran itu. Lalu apa lagi bedanya? Isa menurut Islam tidak mati disalib. Tapi yang disalib itu yang diserupakan dengan Isa. Mungkin Yudas itu yang diserupakan dengan Isa, itu yang disalib. Saudara percaya Isa yang tidak disalib? Saudara tidak mungkin diselamatkan. Saudara harus percaya Yesus yang mati di atas kayu salib, baru bisa diselamatkan. Jadi Isa dan Yesus tidak sama. Jadi kalau ada orang Islam berkata, kami percaya Yesus itu lahir dari perawan, kami percaya. Kami percaya bahwa nanti pada masa yang akan datang, dia akan datang menghakimi. Kami percaya itu. Jangan langsung bilang, oh sama kita ya. Tidak sama. Isa yang mereka percaya, Yesus yang mereka percaya tidak sama dengan yang kita percaya. Dan yang paling penting, Isa yang mereka percaya adalah hanya nabi saja. Nabi yang juga belum lengkap. Belum lengkap, perlu Nabi Muhammad untuk melengkapi seluruh para nabi. Itu kan ajaran Islam. Saudara. Jadi beda ya. Isa dengan Yesus beda ya. Yesus Alkitab dan Isa Al-Quran beda. Jelas ya? Ya, jangan cepat bangga kalau mereka berkata, oh pada akhir zaman Nabi Isa akan datang memberikan penghakiman. Oh sama ya? Tidak sama. Tidak sama ya. Nah baik saudara, saya lanjut. Ya. Orang liberal tidak percaya mujizat. Tetapi itulah satu kebodohan. Kenapa? Sekarang saya mau tanya, Adam itu lahir dari perempuan mana? Adam, nenek moyang kita yang pertama, lahir dari ibu mana? Ini Richard jawab coba. Adam lahir dari rahim wanita mana? Atas hubungan suami istri siapa? Lalu Adam lahir. Tidak ada. Hawa lahir dari rahim perempuan mana? Hawa. Tidak ada. Jelas ya? Kecuali orang liberal ini menolak sekalian bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Ya, kalau mereka menolak itu sekalian memang sudah sesat sekali. Sudah pada dasarnya sudah bukan Kristen, ya. Maka saya mengutip di sini apa yang pernah saya dengar dari pendeta Stephen Tong ya. Itu berpuluhan tahun yang lalu kalau saya tidak salah di GRI Malang. Dia bilang, ada 4 cara Tuhan menciptakan manusia. Cara yang pertama, cara Adam. Tuhan menciptakan Adam tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Betul ya? Ambil dari debu tanah, dibentuk, dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadilah Adam, jadilah manusia. Jadi cara pertama Tuhan mencipta manusia, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. No laki-laki, no perempuan ya. Itu pertama. Kedua, cara Tuhan menciptakan Hawa. Waktu Tuhan mencipta Hawa, Tuhan hanya pakai laki-laki dan tidak pakai perempuan. Maka perempuan yang melahirkan jangan terlalu bangga juga. Hanya kami yang bisa melahirkan. Hanya kami. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada manusia. Jangan sombong. Sebelum perempuan ada, laki-laki lebih dahulu ada. Dan perempuan berasal dari laki-laki. Waktu Tuhan ciptakan Hawa, perempuan, dia hanya pakai laki-laki, no perempuan. Ya, laki-laki oke, perempuan no. Jelas ya? Ini cara kedua Tuhan mencipta. Cara ketiga adalah cara yang umumnya. Kita lihat sekarang ini. Ya, pakai laki-laki, pakai perempuan. Jadilah kita semua ini. Ya, itu cara ketiga. Masih ada cara keempat. Yaitu penciptaan kemanusiaan Yesus. Ya. Penciptaan kemanusiaan Yesus terbalik dengan yang di Taman Eden. Waktu Tuhan mencipta perempuan, hanya pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Waktu Tuhan mencipta kemanusiaan Yesus, Tuhan hanya pakai perempuan dan tidak pakai laki-laki. Ya, adil ya.
Laki-laki jangan sombong. Perempuan dari tulang rusukku. Kalau tidak ada laki-laki. Tapi juru selamat hanya pakai perempuan, tidak perlu laki-laki. Ini 4 cara Tuhan menciptakan manusia. Saudara, jadi kemanusiaan Yesus itu diciptakan dengan cara model keempat tadi. Hanya pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan bisa menggunakan cara yang sesuai dengan rancangannya untuk mencipta. Ya. Jadi saudara, Yesus lahir tanpa hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf. Nah, berdasarkan ini, maka saya menegaskan satu fakta sekarang. Tidak usah takut mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Ya. Dibuat, diciptakan. Itu sangat jelas dan sangat clear. Ya. Tetapi kealahan Yesus yang adalah logos ilahi, itu adalah Allah yang kekal, tidak terbatas, adalah pencipta. Ketika sudah berinkarnasi, natur Allahnya dan natur manusianya bersatu dalam satu pribadi logos, sehingga Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah apa? Allah dan manusia, tidak boleh dipisah. Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan manusia. Yang kita sembah adalah Tuhan yang adalah Allah dan manusia. Dalam istilah teologisnya itu adalah theanthropic person. Allah manusia, jangan dibalik ya. Manusia Allah, oh itu salah. Itu teologi liberal yang mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya, Islam yang mengatakan orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan pada tahun 325. Ada sejarahnya. Tuhan kok diangkat-angkat. Kita tidak pernah mengangkat Tuhan. Yesus memang adalah Tuhan, adalah Allah. Karena dia adalah firman Allah yang kekal. Setelah mengambil natur manusia, punya 2 natur yang berbeda. Dan 2 natur ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagi, tidak bisa berubah, tidak bisa bercampur, sampai seterusnya. Jadi jangan berpikir, ketika Yesus sudah naik ke surga, kemanusiaannya sudah hilang. Mungkin naik ke surga, kemanusiaannya ditanggalkan, dibuang di mana, jadi Allah lagi. Ini kacau sekali ya. Waktu Yesus sejak inkarnasi, sampai dia besar, sampai pelayanan, sampai dia berkhotbah, sampai dia disalib, sampai dia mati dan bangkit, sampai dia naik ke surga, sudahlah selalu Allah dan manusia, tidak bisa dipisah. Jadi dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Ya. Jadi Tuhanmu manusia 100% apa enggak? Iya. Dia manusia 100% dalam kemanusiaannya. Tetapi jangan lupa, dia adalah Allah kekal dalam kealahannya. Dia adalah pencipta, dia adalah pemelihara alam semesta. Dia adalah penghakim segala sesuatu. Mereka yang menolak dia, pada akhirnya nanti lutut mereka akan gemetar ketakutan. Terpaksa mereka berlutut ketakutan dan mengaku, Yesus, engkaulah Tuhan, engkaulah Juru Selamat, engkaulah pencipta. Tapi tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk selamat. Maka gunakan kesempatan saat ini. Kamu yang dengar saya di live streaming sekarang, kalau kamu belum percaya, gunakan kesempatan ini. Percayalah kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, kamu binasa. Itu kata Alkitab, dan saya tidak boleh mengkorupsi apa yang dikatakan Alkitab ini. Saudara, maka Tuhan kita unik ya. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Jadi kalau ada yang berkata, Tuhanmu kok bisa mati di salib? Ya memang, dia kan manusia. Dalam kemanusiaannya, apa salahnya? Selesai ya. Tuhanmu kok jalan-jalan, lahir dari rahim perempuan? Ya memang dalam kemanusiaannya. Apa salahnya? Tapi jangan lupa bahwa Tuhanku juga pencipta. Tuhanku tidak terbatas. Tuhanku mewahyukan segala sesuatu, mewahyukan firman-Nya, memberikan firman-Nya, menuntun umat-Nya, dan dia mengontrol segala sesuatu. Ya, kamu tolak atau tidak tolak, tetap saja kalendernya pakai kalendernya Yesus. Ya, ya silakan gunakan kalender kamu sendiri. Tidak apa-apa buat, tidak laku. Ya, Yesus tidak mau dalam bidang kekalenderan ya.
dalam bidang kekalenderan. Tuhan Yesus nggak mau dilecehkan. Ya, kamu tolak dia atau tidak? Mau demo atau tidak? Demo tetap pakai kalender Yesus. Betul ya? Bunuh. Wah, bunuh Ahok kan gitu dulu ya. Kenapa bunuh Ahok? Kafir dia, Kristen dia, kafir. Cina lagi, kafir. Kamu leceh-lecehkan orang Kristen ya tidak apa-apa. Tapi waktu demo pakai kalender juga kan? Apa artinya itu? 212 itu. 212 artinya apa? Tanggal 2 Desember. Kalender apa yang dipakai? Kalender Masehi. Dia tidak apa-apa. Tuhan Yesus menunjukkan, aku berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas apa? Tanggal, hari, bulan, dan waktu. Musim-musim. Karena dia yang menciptakan semua. Dia yang mengontrol semua, saudara. Tidak ada manusia atau pribadi yang besar, yang kelahirannya bisa membelah sejarah menjadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. No. Tidak ada satu person, satu pribadi yang karena kebangkitannya dari kematian minta 1 hari dalam 1 minggu yang hanya 7 hari harus merah untuk memberikan izin kepada umatnya beribadah kepada dia. Hanya Yesus yang bisa buat itu. Itu sebabnya Napoleon Bonaparte itu seorang pemimpin Prancis yang besar sekali pada masa. Ya, orangnya pendek itu. Tapi heran ya, orang pendek jangan dianggap remeh ya. Itu punya wibawa besar sekali. Ya, perang di mana-mana menang, perang di mana-mana menang, perang di mana-mana menang. Ya, sampai ada seorang filsuf pengagum daripada itu, Napoleon Bonaparte. Itu namanya Hegel kalau saya tidak salah. Dia ingin sekali bertemu, ini Hegel filsuf Jerman. Ingin sekali bertemu, melihat langsung itu Napoleon Bonaparte. Dia kagum sekali. Belum pernah melihat, hanya dengar saja namanya, kebesarannya. Begitu lihat Napoleon Bonaparte turun dari kuda, pendek sekali. Maka dia menjadi kecewa. Oh, ternyata begitu ya. Ternyata penampilannya tidak sesuai dengan kebesaran namanya. Ya, saudara kalau dengar Alexander Agung, itu pemimpin Makedonia yang lalu, ya, itu juga ada seorang yang masih muda sekali. Masih sangat-sangat muda. Tapi mempunyai otak jenius dan berani luar biasa. Dan dia berguru langsung kepada Aristoteles. Aristoteles itu adalah filsuf, salah satu filsuf terbesar daripada Yunani. Ada 3 ya, Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates itu muridnya namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Ya. Dan Alexander Agung ini belajar dari Aristoteles. Maka Alexander Agung ketika menaklukkan seluruh dunia, dia menaklukkan tanah Arab dan seluruh dunia waktu itu. Dia membawa tulisan-tulisan daripada Aristoteles. Ada yang ditinggal di Arab. Kemudian, di kemudian hari, ratusan tahun kemudian, pemikir-pemikir Arab menemukan tulisan daripada Aristoteles. Lalu mereka belajar itu, mereka menjadi pintar sekali. Lalu mereka membahas filsafat Aristoteles. Maka mereka lebih maju daripada orang Eropa. Orang Eropa lihat itu, loh kok mereka bisa begitu ya? Lalu di Eropa juga mulai cari tulisan Aristoteles dan dapat yang lebih asli. Maka timbul juga pemikir-pemikir besar dari kalangan Kristen di Eropa. Salah satunya paling besar adalah Thomas Aquinas. Itu pemikir abad pertengahan yang paling besar itu. Nah, Alexander Agung ini besar sekali. Masih muda, di bawah 30 tahun itu. Dia sudah perang di mana-mana menaklukkan dunia. Itu pernah dikisahkan. Itu benar atau salah saya tidak tahu. Ya, ada kuda sangat liar sekali. Kuda yang sangat liar sekali. Tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Oleh orang-orang yang sudah sangat berpengalaman menaklukkan kuda. Nah, datanglah ini Alexander. Ya, Alexander datang, lalu dia hanya pakai satu taktik saja. Apa namanya? Kekang kuda itu dipegang dekat ke ininya, dagunya kuda, lalu dia dongakkan ke atas. Jadi kuda lihat ke atas. Nah, kudanya tenang langsung. Mengapa kuda itu gerak-gerak? Karena lihat kiri kanan, tidak tenang dia. Lihat depan, lihat kiri kanan. Ketika didongakkan ke atas, kuda tenang, dia naik. Dia mulai jinakan. Saudara,
ini orang sangat pintar sekali. Menaklukkan seluruh dunia. Tetapi orang sebesar itu tidak pernah lebih besar dari Yesus. Dari pribadi yang namanya Yesus Kristus. Napoleon Bonaparte sendiri yang saya katakan tadi. Pada waktu tuanya. Ya bukan waktu tua ya. Pada waktu masa akhir kekuasaannya. Diasingkan ke satu pulau. Pengikutnya yang namanya Count Montholon. Dia berkata, "Hei Montholon, Count Montholon, kamu tahu tidak siapa itu Yesus? Kamu tahu tidak siapa Yesus?" Count Montholon berkata, "Saya tidak tahu." Ini saya cerita sama kamu. Kalau kami penguasa-penguasa dunia mau mempengaruhi orang, kami harus hadir di hadapan mereka. Kami harus pidato. Kami harus yakinkan kepada mereka bahwa kami besar. Dan bila mana perlu, orang tidak mau takluk, kami pakai pedang. Kami taklukkan orang pakai pedang. Kalau Yesus tidak demikian, kuasa Yesus begitu misterius, tidak kelihatan. Apa itu? Sangat-sangat misterius, bekerja dalam hati orang. Begitu orang hatinya sudah ditaklukkan, tiba-tiba saja dia menjadi pengikut Yesus setia sampai mati seumur hidupnya. Nggak pakai kuasa pedang. Kamu tahu, Yesus itu besar sekali. Ini dari pengakuan Napoleon. Bukan pendebat-pendebat sekarang yang abal-abal ya, hina-hina Yesus ya. Ya, mereka diancam sedikit saya ketakutan setengah mati, saudara. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang memegang kontrol kendali atas segala sesuatu. Engkau hina dia, engkau puji dia, tidak peduli. Kekuasaannya tidak bisa dipengaruhi. Gara-gara saudara terus puji dia, maka dia menjadi lebih besar. Tidak, Yesus Allah sejati sudah besar kekuasaannya. Bahkan kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang unggul. Karena tidak pernah berdosa dan taat dari lahir sampai mati, lolos seluruh hukum Taurat. Dan bangkit dari kematian mengalahkan kuasa apa? Kuasa neraka, kuasa setan, kuasa dosa, kuasa kematian. Saudara, jadi kemuliaan kemanusiaan Yesus saja begitu unggul. Yesus adalah satu pribadi yang agung, yang mulia, dan sangat-sangat besar. Jadi, tidak kira karena orang Kristen terus memuji-muji dia, maka Yesus tambah besar. Tidak perlu. Dia sudah besar. Ya. Juga tidak bergantung engkau memaki-maki dia, maka dia melorot kemuliaannya. Tidak pengaruh apa-apa. Silakan engkau memaki-maki dia. Silakan engkau merendahkan dia. Silakan engkau terus menyerang dia, menyerang pengikutnya, menyerang gereja. Yesus tetaplah bertahta, amin. Yesus tetap bertahta dan tidak pernah berubah sedikit pun. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab Ibrani, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus tidak berubah. Lalu orang Kristen bikin pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagu, saya kira dulunya itu lagunya orang Pentakosta, tapi sekarang sudah jadi him ya. Orang Reform pun nyanyikan itu ya. Dan beberapa waktu yang lalu itu viral di TikTok katanya itu. Orang-orang pakai jilbab itu nyanyi itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi saya tidak tahu motifnya apa menyanyikan itu. Ya, saya tidak yakin kalau mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Tapi mungkin hanya suka dengan lagunya lalu diviralkan begitu. Nah, saudara, Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar. Bagian yang terakhir yang saya akan bahas sekarang adalah bahwa Yesus itu tidak berdosa. Ini bagian ini saya kira saya persingkat karena sudah sering saya bahas. Ya, Yesus tidak berdosa. Baik dosa asal, baik dosa dalam hal jiwanya maupun dalam hal tubuhnya. Ya. Nah, mengapa Yesus tidak memikul dosa asal?
Karena pribadi Yesus bukan pribadi manusia. Pribadi Yesus itu adalah pribadi Allah. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya, yang mewarisi dosa asal dari Adam hanyalah pribadi-pribadi manusia. Yaitu kita, keturunan Adam. Kita berpribadi manusia. Maka kita otomatis mewarisi dosa asal dari Adam. Karena ketika Adam berdiri di Taman Eden di hadapan Tuhan Allah, dia bukan hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tapi dia berdiri mewakili seluruh umat manusia. Bahkan berdiri mewakili seluruh ciptaan. Inilah teologi federal. Ketika Adam berdiri di hadapan Tuhan, di dalam perjanjian kerja, covenant of works. Ya. Nah, maka saudara, ketika Adam jatuh, semua yang diwakili ikut jatuh. Ketika Adam misalnya taat, maka semua diperhitungkan sebagai taat. Ya, ini namanya teologi perwakilan atau prinsip perwakilan, dan kita sering pakai itu kan di sini. Betul ya? Saudara pilih DPR. DPR kemudian terpilih, lalu dialah yang bersuara mewakili kita. Apapun yang dia katakan kita hanya ikut, betul ya? Ya. Kalau DPR memutuskan A, semua harus ikut. Karena kita sudah memilih mereka menjadi wakil kita. Ini perwakilan namanya. Sama juga kita mengutus tim bulu tangkis, ya. Mereka bermain, ketika mereka menang, dikatakan Indonesia menang lawan Malaysia 3-0. Tapi kalau mereka kalah, dikatakan Indonesia kalah. Ini namanya prinsip perwakilan. Demikianlah ketika Adam berdiri di hadapan Tuhan di Taman Eden. Ketika Tuhan berkata, janganlah engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di saat itu Adam tidak hanya berdiri mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili seluruh umat manusia, termasuk Hawa. Ketika dia taat, semua dianggap taat. Kalau dia tidak taat, semua dianggap tidak taat. Baca kitab Roma, ya. Tetapi Adam yang pertama itu jatuh, dia tidak taat. Maka kita perlu Adam yang kedua. Adam yang kedua siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini sangat-sangat logis kan? Kita berdosa hanya karena dosa satu orang yang menjadi wakil kita. Kita semua mewarisi dosa asal daripada Adam. Adalah logis juga kita hanya butuh satu penebus yang mewakili kita dalam ketaatan. Melalui ketaatannya kita boleh diselamatkan. Yaitu Yesus Kristus. Jelas ya? Ya. Ini namanya teologi perwakilan. Nah, saya kembali. Karena Yesus bukan pribadi manusia, dia adalah pribadi logos yang mengambil natur manusia. Kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi manusia sendiri, tapi kemanusiaannya otomatis mengambil bagian dalam pribadi logos. Maka Yesus tidak diwakili oleh Adam. Maka Yesus tidak mewarisi dosa asal. Itu pertama. Kedua, Yesus Kristus kemanusiaannya dikandung Maria. Orang Katolik sebagaimana saya katakan tadi mengatakan Maria disucikan oleh Tuhan, tidak berdosa. Maka ketika mengandung Yesus, kemanusiaan Yesus, Yesus otomatis menjadi suci, tidak tercemar. Tapi itu bukan ajaran Alkitab, karena Maria juga orang berdosa. Lalu bagaimana dengan kemanusiaan Yesus yang dikandung Maria? Bagaimana tidak tercemar dosa? Jiwa kemanusiaan Yesus itu dicipta secara instan, sama dengan jiwa kita. Ketika terjadi pembuahan dalam rahim orang tua kita, jiwa kita bukan jiwa dari orang tua kita. Ya, karena jiwa manusia tidak bisa dibelah-belah, tidak bisa dipecah-pecah. Jiwa itu bersifat sederhana, simply. Ya, maka kalau saudara mati, jiwa tidak terurai, tidak mati. Dia hidup selama-lamanya di sorga atau hidup selama-lamanya di neraka. Nanti kalau Yesus datang kali yang kedua, tinggal bersatu kembali dengan tubuhnya yang sudah di kuburan. Ya. Jadi jiwa kita nggak bisa mati, saudara. Di neraka jangan anggap mati. Dia hidup selama-lamanya. Jadi jiwa nggak bisa dipecah-pecah, nggak bisa diurai-urai seperti tubuh. Kalau tubuh bisa diurai, ya. Dan tubuh kalau diurai ya mati. Ya. Nah, oleh karenanya jiwa anak itu bukan berasal dari orang tua.
Karena jiwa orang tua nggak bisa dipecah-pecah. Jiwa kita masing-masing dari mana? Diciptakan secara instan, secara langsung ketika terjadi pembuahan dalam rahim orang tua kita, ibu kita. Ini yang disebut sebagai teori penciptaan jiwa. Itu melawan teori tradusianisme. Nah, kalau tradusianisme yang dipercaya Lutheran, dipercaya sedikit orang Reform, itu mengatakan jiwa berasal dari orang tua. Nah, kalau Yesus Kristus jiwa kemanusiaannya dicipta secara instan, maka tidak ada dosa kan? Kan jiwa baru yang dicipta. Nah, sekarang bagaimana dengan tubuhnya? Tubuhnya kan berasal dari darah daging Maria. Ya, minggu lalu saya sudah katakan pada saat seminar, kalau saya tidak salah ya, ada ajaran sesat Anabaptis pada era reformasi yang mengatakan tubuh kemanusiaan Yesus dibentuk di sorga ya, lalu dititip di rahim Maria. Ini ajaran sesat ini. Kemanusiaan Yesus tubuhnya berasal dari mana? Dari Maria. Dari rahim Maria. Ya. Nah, kalau begitu Maria orang berdosa, tubuhnya dicemari dosa. Bagaimana dengan tubuh kemanusiaan Yesus tidak dicemari dosa? Nah, ini dijawab oleh Alkitab bahwa Maria mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Sangat mudah bagi Roh Kudus untuk menyucikan janin Yesus di dalam kandungan Maria. Jadi jiwa Yesus diciptain secara instan, tentu tidak ada dosa. Tubuhnya ketika terjadi pembuahan dalam rahim Maria disucikan oleh Roh Kudus, maka Yesus tidak mendapat pencemaran dosa dari Maria. Jadi dosa asal Yesus bebas. Jiwanya tidak dicemari dosa karena diciptakan secara instan. Kemanusiaannya yang berasal dari Maria dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka Yesus tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa. Saya akan membuka bagian Alkitab sekarang. Ya, sebagai penutup saudara, kita membaca Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, ayat 15 saja saudara ya. Ayat 15, 16 tidak perlu ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Ini maksudnya kelemahan-kelemahan manusiawi. Ya, keterbatasan manusiawi. Dia makan, kalau jalan bisa lelah. Sebagai manusia, dia terbatas. Tapi hanya satu yang tidak. Yaitu apa? Dia tidak berdosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Satu bagian Alkitab lagi sekarang. Dari 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Mungkin saya baca dari ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kristus, Yesus tidak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Maka kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang apa? Yang mulia, yang unggul, yang suci, yang tidak berdosa. Dan setelah kebangkitannya dari antara orang mati, maka tubuh kemanusiaannya yang tadinya dipaku, dicambuk, dipukuli, yang sekarang dibangkitkan atau yang sekarang bangkit, itu merupakan tubuh kemuliaan dan mendapat peninggian-peninggian tertentu oleh karena keunggulan dan kemuliaannya. Sehingga menurut teolog reform, misalnya Louis Berkhof mengatakan,
itu juga menjadi objek penyembahan. Jadi tidak usah takut ketika mengatakan kita menyembah Tuhan Yesus, oh saya hanya menyembah kealahannya, kemanusiaannya. Tidak, salah itu. Karena kemanusiaan Yesus ditinggikan dari seluruh kemanusiaan kita. Ya, dia unggul, tidak berdosa. Apalagi setelah kebangkitannya dari antara orang mati dan kenaikannya ke sorga. Maka yang kita sembah adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jelas ya? Clear ya? Maka saudara, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, yang saya sudah beritakan ini berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab, dia pasti selamat. Tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Dosa tidak mungkin memisahkan saudara dari kasih Kristus. Ya. Orang tua saudara, musuh, pembakar gereja, atau setan sekalipun, atau saudara sendiri. Oh, aku mau lari. Aku mau lepas dari Yesus Kristus. Ya. Saudara baca kitab Mazmur, di mana Daud berkata, kemana Tuhan aku pergi lari menjauhi rohmu. Tidak mungkin menjauhi Allah Tritunggal melalui yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Ya, maka tugas kita apa? Bukan memikirkan saya kehilangan keselamatan, bukan memikirkan saya pasti dibuang oleh Tuhan, bukan itu. Tapi yang kita perlu pikirkan adalah apa? Memuliakan Yesus. Hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan Yesus. Memuliakan dia karena saya sudah selamat. Bukan memuliakan dia supaya selamat. Memuliakan Tuhan karena sudah selamat. Yang belum selamat, silakan terima keselamatan itu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur ada banyak pelajaran doktrin yang penting yang kami sudah dengarkan. Betapa hebatnya, betapa unggulnya, betapa mulianya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Boleh disandingkan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami mengenal Dia. Kami bersyukur, kami boleh diselamatkan, boleh menjadi tubuhnya, menjadi bagian dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dengan semangat yang baru untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup taat, hidup suci untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.